Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 12350121408 dari kelas C. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu materinya tentang prosedur, trigger, dan function, serta contohnya. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur. Prosedur, apa sih prosedur itu? Prosedur itu adalah blok kode PL atau SQL yang berisi satu atau lebih perintah SQL dan logika program yang dapat dipanggil secara eksplisit untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Nah, ciri-ciri prosedur itu yaitu apakah dijalankan secara manual? Nah, iya, prosedur itu dijalankan secara manual dengan exact atau dari program. Selanjutnya, apakah ada parameter? Ya, bisa ada, yaitu in, out, dan in out. Kemudian, apakah return nilai? Prosedur ini tidak, karena menggunakan out jika ingin mengembalikan. Dan prosedur ini tuh cocok untuk tugas-tugas administratif atau operasional. Nah, selanjutnya itu saya akan melihatkan contoh dari prosedur ini, yaitu akan menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Yang pertama kita buka dulu run SQL command line-nya. Yang pertama kita connect dulu terlebih dahulu ke akun iRise, yaitu connect iRise 23, masukkan password. Nah, setelah terconnected, kita mau lihat dulu apa aja sih tabel yang ada di dalam iRise ini tuh. Misalnya yaitu select from tab. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang ada pada iRise. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan contoh dari prosedur tadi. Sebelumnya itu saya sudah menulisnya di Notepad. Di sini ada contoh prosedur. Nah, contoh prosedur di sini ada create or replace prosedur cetak mahasiswa. Ini tuh merupakan membuat atau memperbarui prosedur yang bernama cetak mahasiswa. Kemudian di sini ada pName mahasiswa.nametype. Ini tuh merupakan parameter input, yaitu pName yang bertipe sama seperti kolom name pada tabel mahasiswa. Artinya saat prosedur ini tuh dipanggil, maka kita akan memberikan name mahasiswa sebagai inputnya. Kemudian di sini ada is. Is ini tuh menandakan awal dari deklarasi variabel lokal yang akan kita gunakan di dalam prosedur. Selanjutnya di sini ada vNama, vProdi, vClass. Nah, ini tuh merupakan deklarasi variabel untuk menyimpan hasil dari query. Tipe data mahasiswa ini tuh mengikuti kolom aslinya, yaitu pada tabel mahasiswa. Selanjutnya yaitu di sini ada select. Select ini tuh kan select nama, prodi, kelas, ini tuh yaitu query mencari mahasiswa yang berdasarkan name, yang berdasarkan name, yang berdasarkan prodi, nama, dan yang berdasarkan kelas. Kemudian ada exception. Nah, jika data tidak ditemukan, maka kita akan masuk ke bagian exception ini tuh. Selanjutnya ada DBMS output put line, data mahasiswa tidak ditemukan gitu kan.
ini tuh DBMS, ini tuh blok untuk untuk menangani kesalahan gitu jika select into tuh tidak menemukan atau data not found gitu. Nah, selanjutnya kita copy saja codingannya. Kita copy. Selanjutnya kita buka lagi run SQL-nya. Nah, sebelum kita memasukkan codingannya itu, kita akan menjalankan set server output terlebih dahulu. Set server output, set server output ini tidak dispasi output on. Nah, setelah itu baru kita masukin codingannya, Ctrl V aja. Paste. Nah, di sini prosedur created, artinya sudah berhasil gitu. Setelah itu kita akan untuk melihatnya tuh kita buka lagi Notepad. Di sini cara menjalankannya yaitu kita akan mengetik exec cetak mahasiswa, kemudian masukkan NIM kita. Nah, di sini tuh saya masukin NIM saya, copy aja. Kemudian sini tuh. Nah, di sini kan sudah berhasil, yaitu ada NIM-nya, NIM saya, nama saya Hairunisa, proditif dan kelas C. Berarti di sini sudah sukses ya untuk prosedur. Nah, kemudian kita ke trigger. Selanjutnya yaitu trigger. Apa sih trigger itu? Nah, trigger ini adalah blok kode PL atau SQL yang dijalankan secara otomatis oleh database saat terjadi event tertentu seperti insert, update, atau delete pada suatu tabel. Ciri-ciri trigger itu yang pertama, apakah bisa dijalankan manual? Nah, tidak, karena trigger ini tuh otomatis berjalan saat ada perubahan pada tabel. Kemudian, kapan dijalankan trigger? Saat terjadi event atau saat kita masukin kata insert, update, atau delete. Dan apakah dapat diedit data pada trigger? Jawabannya tuh iya, karena bisa memodifikasi data sebelum disimpan. Dan trigger ini tuh cocok untuk validasi logging dan proteksi data. Nah, langsung saja ke contoh trigger itu. Di sini saya mengambil contoh trigger yang akan memberikan nilai A secara otomatis jika nilai tidak diisi saat insert ke tabel KRS. Nah, di sini kan ada create or replace trigger TR default nilai. Nah, ini tuh merupakan trigger ini tuh akan dijalankan secara otomatis sebelum proses insert ke tabel KRS dan berlaku nih before insert on KRS, yang maksudnya berlaku setiap kali ada data baru yang ditambahkan ke dalam KRS. Kemudian di sini ada for each row. Ini tuh maksudnya yaitu trigger ini tuh berlaku untuk setiap baris yang diinsert, bukan hanya sekali untuk seluruh statement. Yang artinya itu jika ada 10 baris insert, maka trigger ini tuh akan berjalan 10 kali per barisnya. Kemudian ada if new nilai is null then. Nah, new nilai ini tuh mempresentasikan nilai kolom A yang dimasukkan. Kemudian baris ini tuh memeriksa apakah ini tuh tidak diisi atau kosong. Kemudian di sini ada new nilai A.
new nilai A ini tuh jika nilai belum diisi atau 0, maka akan otomatis diisi dengan A oleh trigger ini. Di sini A ini merupakan kayak akan otomatis diisi dengan A. Di sini tuh A itu merupakan nilai default yang kita tentukan. Nah, di sini kita copy dulu codingannya, contoh dari trigger ya. Kemudian kita masukkan ke run SQL. Nah, trigger created. Selanjutnya yaitu cara menginsert. Kemudian kita harus menginsert trigger ini terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya misalnya 2025-2026 ganjil. Kemudian di sini tuh saya masukin semesternya dan ini tanggalnya. Langsung saja kita masukin. Ini insert into KRS values iris 23. Maaf ya, berarti ini ada kesalahan. Coba kita select ini dulu, apakah bisa atau tidak. Nah, di sini tuh langsung aja kita select. Yang isinya tuh bakalan di sini ada TA-nya, tahun ajarannya, tahun 2024-2025 ganjil. Kemudian tanggal semesternya di sini ada 3 dan 1. Tanggal disetujui, nilai, NIM dan kode pada mata kuliahnya. Nah, ini tuh merupakan contoh dari trigger. Selanjutnya yaitu kita yang terakhir yaitu function. Nah, function ini tuh adalah blok kode PL atau SQL yang melakukan suatu perhitungan atau operasi dan selalu mengembalikan nilai tunggal dengan melakukan return. Ciri-ciri pada function itu dijalankan manual, bisa lewat select dari PL SQL. Kemudian return nilai, nah wajib pada function ini tuh mereturn nilai itu wajib. Dan function ini tuh cocok untuk perhitungan, validasi, dan konversi data. Nah, langsung saja kita masukin ke contohnya. Nah, pada function ini tuh saya mengambil contohnya itu untuk menghitung total SKS yang diambil oleh mahasiswa di semester tertentu. Di sini kan ada create or replace function hitung SKS. Ya, ini tuh namanya tuh hitung membuat atau mengganti function baru bernama hitung SKS. Kemudian ada pnim mahasiswa dan PTA varchar. Nah, ini tuh merupakan dua parameter yang pnim ini tuh merupakan nomor induk mahasiswa yang ingin kita hitung SKS-nya, dan PTA ini tuh merupakan tahun akademik, misalnya 2024-2025 ganjil ini seperti ini misalnya. Nah, selanjutnya itu ada return number. Nah, return number ini itulah yang berfungsi untuk mengembalikan hasil berupa angka atau jumlah pada SKS. Kemudian ada V total number. Ini tuh merupakan variabel lokal untuk menyimpan hasil perhitungan jumlah SKS yang diberi nilai awalan 0. Nih, 0. Kemudian ada select and VL sum ini sampai into V total. Nah, ini tuh merupakan penjumlahan pada semua SKS dari tabel mata kuliah ini yang diambil oleh mahasiswa tersebut di semester tertentu.
Kemudian ada join. Join ini digunakan untuk menggabungkan tabel KRS dan tabel mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah tersebut. Nah, dan terakhir ada return V total. Ini tuh untuk mengembalikan hasil perhitungan SKS-nya ke pemanggil fungsi. Nah, langsung saja kita coba contoh pada function ini. Nah, function created. Selanjutnya, cara untuk menjalankannya itu, untuk melihat hasilnya itu, kita select dulu, karena return ini tuh wajib select hitung SKS. Nah, di sini masukin NIM kita, kemudian tahunnya di sini saya masukin 2024-2025 ganjil. Kemudian langsung saja kita copy di sini. Nah, di sini tuh pada tahun 2024-2025 ganjil itu total SKS yang saya ambil tuh yaitu 21. Nah, bisa juga. Baik, sekian dari video tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.